Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulkadri Ramadan dengan NIM 210301501130, kelas PJKRG, mata kuliah Sport Industri. Pengembangan industri olahraga. Materi yang pertama, dasar pengembangan industri olahraga. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengamanatkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia secara jasmani, rohani, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kebijakan pengembangan olahraga menjadi strategis dalam rangka untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan harapan dapat diraihnya tujuan pembangunan kemudaan, yaitu pembentukan karakter, pembentukan kapasitas, dan daya saing pemuda, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan bugar, serta berprestasi di bidang olahraga. Pemerintah Indonesia perlu memandang penting pengembangan dan pembangunan olahraga, sebab olahraga merupakan wahana strategis dan efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia untuk membentuk watak dan karakter bangsa. Kementerian Pemuda dan Olahraga telah memfasilitasi sebanyak 6.258 peserta selama kurun 5 tahun dalam pengembangan industri olahraga dengan berbagai kegiatan, antara lain Sport Expo, diklat bagi pemuda dan dalam bidang industri olahraga, fasilitasi pengembangan industri olahraga, perintisan kader wirausaha baru di bidang industri olahraga. Industri olahraga perlu dikembangkan karena bagian integral dari pembangunan keolahragaan yang diarahkan untuk menjadikan olahraga sebagai budaya masyarakat Indonesia. Industri olahraga telah dikembangkan dalam bentuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga yang dikemas secara profesional sebagai produk utama, serta produksi, jual beli, dan sewa menyewa prasarana atau sarana olahraga yang berstandar internasional. Cabang-cabang olahraga seperti sepak bola, bola voli, bola basket, softball, baseball, tenis, bulu tangkis, dan lain-lain sepertinya sangat cocok terus dikembangkan. Pengembangan model sistem pembinaannya melalui penataan kompetensi yang sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan sehingga dapat merangsang masyarakat terlibat dalam melakukan pembinaan olahraga berkelanjutan. Pelaku industri olahraga. Yang pertama, pemerintah. Pemerintah sebagai penguasa tertinggi sebuah negara memiliki peran dalam kegiatan ekonomi sebagai berikut. 1. Menjaga stabilitas ekonomi dengan kebijakan-kebijakan ekonomi. 2. Menciptakan iklim kondusif dan sehat bagi dunia usaha dengan melakukan pengarahan, bimbingan, pengaturan, serta pengawasan dengan membuat perundang-undangan, peraturan bersama DPR yang berhubungan dengan perekonomian nasional. 3. Menyiapkan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat luas dengan melakukan produksi barang dan jasa melalui badan usaha milik negara atau BUMN. 4. Membelanjakan pendapatan negara untuk keperluan kebutuhan pemerintah. Salah satunya dengan melakukan pengeluaran seperti membeli barang dan jasa untuk meningkatkan fasilitas umum, estimasi anggaran dan belanja negara yang kita sebagai anggaran pendapatan belanja negara. Pelaku industri olahraga yang kedua adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah berperan penting dalam mengembangkan sektor industri. Selain berpartisipasi dalam meningkatkan perekonomian daerah, industri juga dapat membantu pengembangan keterampilan sumber daya manusia, sehingga dapat menghasilkan produk yang memiliki daya saing tinggi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal
75 menjelaskan bahwa pemberian fasilitas sebagai maksud dalam pasal 72 pemerintah daerah melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah diberikan dalam bentuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi, bantuan dan bimbingan teknis, bantuan bahan baku dan bahan penolong, dan bantuan mesin dan peralatan. Pelaku industri olahraga yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat industri adalah masyarakat yang menjalankan aktivitas dan memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil teknologi modern. Masyarakat industri terdiri atas masyarakat produksi, masyarakat konsumsi, dan masyarakat luar negeri. Masyarakat produksi sebagai produsen memiliki peran yang pada umumnya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kegiatan produksi barang dan jasa dengan cara mengolah faktor produksi yang diperoleh dari rumah tangga konsumen sebagai penjual hasil produksi kepada konsumen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. 3. Membayar kompensasi atau balas jasa atas pemanfaatan faktor-faktor produksi, yaitu berupa sewa, gaji, bunga, dan laba atau keuntungan. Yang keempat, sebagai penggerak ekonomi serta agen pembangunan. Bentuk industri olahraga. Industri olahraga dapat berbentuk jasa perjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama dikemas secara profesional yang meliputi kejuaraan nasional dan internasional, pekan olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional, promosi, eksibisi, dan festival olahraga atau keagenan, layanan informasi dan konsultasi keolahragaan. Bentuk industri olahraga sesuai dengan pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 terdiri atas: yang pertama, prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan dan atau disewakan. Yang kedua, jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional. Masyarakat yang melakukan industri olahraga dapat bermitra dengan pemerintah daerah, organisasi olahraga, dan atau organisasi lain baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan dalam melaksanakan kemitraan masyarakat membentuk badan usaha. Dan yang terakhir, memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga. Bentuk industri olahraga yang lainnya mencermati keberadaan industri olahraga di tingkat global. Data statistik menunjukkan bahwa penerimaan di dalam pasar olahraga global sejak tahun 2005 hingga 2017 menunjukkan tren kenaikan. Tahun 2017 total penerimaan pasar olahraga global mencapai 91 US dollar. Nilai tersebut meningkat 95,5% dibandingkan tahun 2005. Salah satu contoh besarnya potensi industri olahraga di tingkat global dapat pula dilihat untuk kawasan Amerika Utara. Bentuk industri olahraga lagi yaitu industri olahraga yang membutuhkan berbagai industri pendukung baik secara langsung maupun tidak langsung. Industri yang secara langsung mendukung industri yang olahraga jelas dapat dilihat dari berbagai industri yang menghasilkan berbagai produk alat-alat olahraga seperti raket, bola, mesin mobil, sepeda motor, dan lainnya. Adapun industri yang secara tidak langsung mendukung industri olahraga dapat ditujukan dari berkembangnya industri media yang menyiarkan berbagai event olahraga tersebut. Berikut pembinaan dan pengembangan industri olahraga. Dalam pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Republik Indonesia tahun 2005 dijelaskan bahwa pengembangan industri olahraga dilaksanakan melalui kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan olahraga yang mandiri dan profesional, sehingga tujuan dari industri olahraga yang sebenarnya adalah terciptanya kemandirian dan keprofesionalan olahraga di Indonesia. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. Setiawan 2017 menyatakan bahwa upaya yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan industri olahraga adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Pemerintah membantu para pengusaha dan calon pengusaha untuk memberikan informasi mengenai bantuan dana perbankan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan modal sehingga mampu bersaing dengan perusahaan asing. Yang kedua, meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia dan mengoptimalkan trik pemasaran produk, mempererat jaringan usaha dan kerjasama usaha, dan membentuk mental usaha dan kewirausahaan yang kuat. Dan pembinaan dan pengembangan industri olahraga lainnya. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Republik Indonesia meliputi: yang pertama, kemitraan yang saling menguntungkan, pembentukan sentra-sentra pembinaan dan pengembangan industri olahraga, dan memfasilitasi pewujudan dan kemitraan pelaku industri olahraga dengan media massa dan media lainnya. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. Peta perencanaan pembangunan olahraga nasional memang perlu dilakukan secara komprehensif dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Capacity building berupa pelatihan dan pembinaan pengelola klub dan kompetisi menjadi lebih modern serta profesional perlu terus dilakukan. Sistem pembenahan dan pemberdayaan supporter yang lebih tertib sehingga menonton pertandingan olahraga lebih senang dan rekreasional juga perlu terus ditingkatkan. Firmansyah 2014. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.